Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi segala sesuatu yang dijadikan kemudian itu adalah hal baru. Dan Tuhan itu bukan hal baru. Pencipta alam semesta itu terbebas dari unsur baru. Segala sesuatu di luar Tuhan yang baru itu ciptaan. Seperti apapun keadaannya. Yang menjadikan dia adalah unsur pencipta itu karena iman, kepercayaan, pisti dalam bahasa Yunani. Nah, sedangkan kalau di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqa. Jadi ciptaan. Adam ciptaan, Isa ciptaan. Kenapa Isa diciptakan? Ya karena dia bukan Tuhan. Dia ciptaan. Dia unsur makhluk. Adapun unsur keilahian yang ada pada dirinya adalah sama seperti makhluk lain. Unsur keilahiannya karena berasal dari sang sumber. Tapi bukan dia sang sumber itu sendiri. Nah, makanya tadi saudara kita mencoba mengambil Yohanes 1:13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Itu bukan cuma Adam dan Yesus. Itu termasuk Ismail, termasuk Yishak, dan juga termasuk Yohanes, anak Zakaria atau Elizabeth. Artinya bahwasanya Yesus ini mau didudukkan di mana kira-kira? Supaya dia bisa kita include-kan dengan hakikat Tuhan. Itu nggak bisa. Kita mau larikan kemana? Satu metode kemudian yang bisa kita fungsikan untuk itu, yang bisa kita gunakan untuk itu, maksud saya hanyalah memberhentikan akal untuk menelaah keberadaan Yesus, lalu mensuplai dalam hati dan pikiran bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau bagian dari Tuhan yang berupa logos yang melekat pada Tuhan, yaitu disebut firman dalam bahasa orang Indonesia, yang menjadi manusia. Tapi hal itu kemudian akan melahirkan sebuah keadaan yang percaya itu pasti orang yang tidak memiliki kesinkronan antara akal dan kepercayaannya. Kenapa? Karena yang dipercayai ini tidak masuk akal. Baik menurut akal orang lain maupun akalnya sendiri. Nah, inilah kedudukan yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Kristen, bahwasanya di Islam Nabi Adam itu adalah ciptaan dan turunannya, anak-anaknya, makhluk setelahnya yang berasal dari tulang sulbi beliau itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Meskipun ciptaan ini dalam keadaannya berbeda dengan Adam, proses adanya. Adam langsung tanpa ayah tanpa ibu, Hawa tanpa ibu, Yesus atau Isa tanpa ayah. Tapi semua mereka ini adalah ciptaan. Cuma cara dan metode pengadaannya kemudian itu tidak sama dengan manusia yang lain. Demikian. Ya. Kalau saya menilai sih memang sebagian ya apa yang disampaikan Bro Juma itu benar, tapi nggak semua. Karena di dalam pandangan Alkitab yang dijelaskan bahwa anak atau nanti jadi bakal bernama Yesus sebelum langit dan bumi diciptakan, dia sudah ada bersama dengan Bapa lah istilah kami Alkitab.
Karena pernyataan itu keluar dari mulut Yesus sendiri sih. Saya hanya mengulangi. Jadi bukan asumsi, tapi perkataan Yesus. Hanya konteks penciptaan itu. Nah, ini agak apa ya? Gimana saya bilang? Agak sulit ya. Bisa dinarasikan karena ini yang kita bahas sesuatu yang memang jauh melampaui akal sehat manusia. Tetapi saya bercoba menjelaskan. Jadi ketika Yesus dikatakan ciptaan, menurut saya yang saya pahami dan saya dapat dari pernyataan dari Alkitab, Yesus itu memang sudah ada di dalam diri Bapa itu, tapi dia belum terpisah. Artinya inilah kemahakuasaan Bapa itu sendiri. Nah, di dalam sesuatu yang keluar dari Bapa itu tidak ada yang disebut ciptaan. Tapi memang di satu sisi belum pernah satu ketika ya kakap. Tapi yang ini bicara di kekekalan yang mungkin tidak sampai nalar kita bisa menembus itu. Kemungkinan besar karena anak ini bersumber dari Bapa. Pernah suatu ketika dia memang pasti nggak ada gitu loh, nggak ada dia. Lalu dia dimunculkan, diadakan gitu. Tapi bukan seperti Bapa ini, bukan seperti mengadakan ciptaan lainnya seperti langit dan bumi yang dia berfirman, jadilah terang, jadi binatang, biarlah di dalam air berkirapan segala ikan, jadi. Istilahnya dia bukan berfirman lewat terciptanya dari luar dirinya gitu loh. Tapi ini sudah ada di dalam diri Bapa itu. Sumbernya itu loh. Seperti apa ya? Saya bisa tangkap sebenarnya istilah saya itu seperti tadi saya jelaskan, seperti sel gitu, sel. Ketika sel itu bisa dibentuk menjadi suatu pribadi yang baru. Nah, itu disebut cloning tadi itu, clone. Dia menjadi pribadi yang baru dan terpisah dari sumbernya, tapi punya sumber gitu loh. Saya ingat dulu saya baca penelitian tentang cloning domba, Dolly. Saya ingat Dolly. Bagaimana ini menjadi sebuah penemuan yang luar biasa, tapi dilarang. Mungkin dilarang bagi yang lain. Saya nggak tahu, penemunya mungkin pasti tetap mengembangkan di luar sana, tersembunyi ya. Kenapa? Saya baca bagaimana terjadinya domba Dolly ini. Dia bukan hasil hubungan, bukan sperma atau seks dan segala macam, tapi memang diambil dari sel domba Dolly itu, domba inangnya ya. Lalu dengan teknologi yang ada, ini masih manusia loh. Teknologi yang ada, terciptalah domba yang baru. Nah, disebutlah domba Dolly, cloning pertama. Itulah yang disampaikan, dikeluarkan, informasikan. Saya kita nggak tahu, mungkin sebelum itu sudah ada, tapi mereka yang tahu kan. Itulah data yang kita dapat. Jadi jika manusia sendiri bisa membuat makhluk yang baru tanpa harus membuat mereka melakukan secara normal, saya bilang, bagaimana dengan dia yang maha kuasa itu? Nah, justru kelebihan manusia yang bisa menjadikan cloning gini, ini membuktikan penciptanya itu luar biasa. Contoh sini seperti Adam tadi. Adam itu diciptakan tanda kutip ya, karena kehidupan kekal itu nggak diciptakan, karena dia memang di dalam diri Allah itu ya itu kekekalan gitu. Itu yang diberikan, dihembuskan ke dalam tanah yang dibentuk seperti patung, kita anggaplah patung. Lalu dihembuskan napas kehidupan, ruah. Jadi hiduplah patung itu. Nah, disebut sebagai Adamah atau si Adam. Nah, jika Allah yang Maha Kuasa bisa
jika manusia yang diciptakan bisa melakukan seperti tanda kutip yang diciptakan Allah, gimana dengan kita? Nah, Alkitab mencatat juga bagaimana terciptanya si Hawa. Jelas dikatakan dari sudut pandang Alkitab bagaimana si Hawa itu diciptakan hanya diambil dari tulang rusuk. Nah, cloning pertama menurut saya ini sudah dilakukan oleh Tuhan itu sendiri dengan mengambil, padahal dia sudah mengatakan setelah ada si Adam baru beranak cucu. Berarti beranak cucu itu udah beda lagi konsepnya. Jadi manusia itu sudah diberikan kemampuan untuk mengklon dirinya, tapi dengan cara yang seperti yang Tuhan kasih gitu loh. Seperti seks dalam kita sel telur sama mani itu digabungkan jadi makhluk yang baru. Nah, manusia saja punya kemampuan karena diberi oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kalau Yesus dikatakan ciptaan yang mana ya? Kalau Yohanes 3 ayat 16, dan dalam narasi banyak dalam Alkitab jelaskan Yesus itu dari sorga. Yang mananya dari sorga? Pribadinya. Lalu pribadi itu turun memasuki tubuh yang ada di dalam rahim Maria. Jadi kalau istilah saya bilang itu tadi itu di restart dia gitu. Pribadi ini paham, punya pengertian, pengetahuan, kemampuan, tapi dibuat nol, di restart. Masuk ke dalam tubuh, satu tubuh yang disebut itulah manusia tadi, mengenakan itu dia. Lalu makanya di dalam Lukas dikatakan dia bertambah hikmatnya, pengetahuannya. Jadi sama, menjadi sama seperti kita. Sama dalam segala hal. Dalam Ibrani dikatakan menjadi sama dalam segala hal. Seperti maksudnya sama dalam sebagai hal manusia. Yang bisa lapar, bisa haus, bahkan bisa jatuh dalam dosa. Nah, perbedaannya kan hanya kalau Alkitab mencatat dia dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun seluruh kehidupannya dan Yesus mau, makanya dia tidak jatuh. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena Roh Kudus mau, dia dipimpin Roh Kudus, jadi nggak jatuh dalam dosa. Jadi kalau si Yesus bilang sebagai ciptaan, ini perlu dianalisa lagi, dibedah lagi ciptaan itu apa sih? Karena kalau kita lihat bagaimana kadang-kadang kita lihat di laut tiba-tiba muncul gunung, ternyata itu tercipta oleh karena ada gunung di bawah meletus, lalu terbentuk sebuah pulau. Maksud saya pulau, terciptanya sebuah pulau. Nah, terciptanya itu kan dari mana? Oh, ternyata ada prosesnya. Nah, tetapi Yesus beda. Pribadinya itu memang sudah ada dalam diri Allah. Makanya Yesus berkata, aku telah ada di dalam hadiratmu, kemuliaanmu yang kau berikan kepadaku sebelum dunia diciptakan. Dunia di situ kan kosmos. Dalam bahasa kosmos itu alam semesta. Jadi sebelum alam semesta diciptakan ya memang Yesus sudah ada dalam diri Bapa. Nah, itulah yang sudut pandang Alkitab. Jadi kalau dibilang seperti tadi teman saya itu penciptaan yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus. Iya. Bapa pencipta. Iya. Roh Kudus. Iya. Mereka tim. Loh kenapa tim ya? Maunya begitu Bapa mau bilang apa? Masa kita ajari dia? Walaupun dia Oke bang, gantian bang, biar nggak panjang bang. Iya, gitu-gitu aja bro. Oke, silakan Bang Jemaah. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu tadi ya, kebenaran absolut hanya dimiliki oleh akal yang tidak bertentangan dengan iman. Segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang nampak di langit maupun di bumi, ataupun yang tak nampak oleh kita, semuanya itu berasal dan keluar dari Tuhan. Itu dulu. Jadi kalau dikatakan Yesus berasal dari Tuhan, maka dia adalah Tuhan, atau sesuatu yang punya nilai dan harkat selayaknya Tuhan, maka itu saya katakan tadi konsep yang mohon maaf yang keliru. Karena pada dasarnya di luar Tuhan itu ketiadaan. Yang ada itu hanya Tuhan. Yang ada itu hanya Allah. Yang lain itu hanya bias dari yang ada. Makanya Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab
artinya ada. Alam semesta beserta isinya itu adalah satu ketiadaan yang berasal dari hakikat yang ada. Itulah pencipta, dan di luar pencipta semuanya itu adalah ciptaan. Lalu bagaimana unsur ciptaan ini ada? Itu diawali oleh instruksi, adanya perintah, kalimah, jadi, kehendak, ide, gagasan, kemauan Tuhan. Maka pada endingnya kemudian di Islam orang yang beriman itu harus wajib mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu kepunyaan Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Bahkan lebih jauh kita melihat dalam kitabnya orang Yahudi seirama dengan Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di luar Allah, di luar Tuhan, ketika ingin diadakan, Allah tinggal menginstruksikan. Instruksi Allah inilah yang disebut kalam atau kalimah atau firman. Jadi semua yang di luar Allah, yang keluar dari Allah, itu berasal dari Allah. Dan semua yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Itu bukan Tuhan. Yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Tetapi makhluk yang berasal dari keadaan adanya Tuhan. Adanya sesuatu ini, alam semesta, kita semuanya. Karena yang mengadakan kita itu adalah hakikat yang ada. Adalah satu kemustahilan kita ada dicipta oleh sesuatu yang tidak ada. Bagaimana mungkin mau menciptakan sementara dirinya sendiri tidak ada? Karena yang mencipta ini ada, maka semua aspek diadakan kemudian dengan berbagai metode-metode sekehendak Allah. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti firman itu adalah perkataan kehendak, lisan. Sama seperti seorang pemimpin. Ucapan seorang pemimpin yang punya kuasa, yang punya pemerintahan, apapun yang terlontar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang terlontar dari mulutnya itu terlaksana. Nah, itulah kedudukan. Kalau seorang pemimpin aja mampu menggalakkan itu, bagaimana sang pencipta alam semesta? Maria hamil Maria harus tunduk pada perintah. Yesus, kamu harus tunduk pada perintahku. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tunduk dia. Gak bisa dia melakukan apa-apa karena dia makhluk, dia ciptaan. Sesuatu yang ditiadakan, yang ada dan diadakan. Yesus tidak diberi kehidupan, mati dia. Mati. Kalau Yesus kemudian keberadaannya di muka bumi tanpa mulut, cacat dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat yang melekat pada Yesus makhluk. Itu sifat makhluk yang penuh dengan kelemahan. Makanya kalau berbicara mengenai ketuhanan, tak ada unsur yang bisa dinisbahkan, yang disetarakan, dipersekutukan kemudian dengan Tuhan itu sendiri. Nggak ada. Kecuali makhluk yang tunduk pada perintah. Malaikat, iblis, manusia, tubuhan, udara, api, tanah, itu semua tunduk pada perintah. Tapi tidak ada di antara tataran makhluk ini yang kemudian bisa dinobatkan bahwa dia adalah bagian dari pribadi Tuhan itu sendiri. Itu nonsen. Nah, kemudian kita lihat bagaimana pengakuan Yesaya tadi. Ketika kemudian firman keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak akan kembali. Apa yang ku kehendaki itu yang terjadi. Di dalam Matius 4 nomor 4, Yesus pun mengaminkan ucapan Tuhan di dalam Yesaya 55 nomor 11. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan? Kehendak. Maka dari kehendak itulah kemudian manusia itu hidup. Wanita hamil, lahir anaknya, hiduplah dia. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kita ini dari mana? Tangan kita ini dari mana? Kaki kita dari mana? Mata kita ini dari mana? Dari emak? Dari bapak? Dia yang bikin? Dia yang punya? Enggak.
semua unsur yang ada pada diri kita itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Jadi kalau yang berasal dari Tuhan, yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan, berarti apakah kita Tuhan? Tidak. Atau kita ingin mengatakan, oh kita bukan dari Tuhan, kita bukan keluar dari Tuhan. Lalu kita dari mana kalau tidak keluar dari Tuhan? Dari mana kita ini? Sementara kita ini adalah makhluknya, kita adalah ciptaannya. Segala sesuatu di atas muka bumi ini semuanya keluar dari Tuhan. Tak ada yang keluar dengan sendirinya, dari Tuhan. Namun bahasa agamanya kemudian ciptaan. Ciptaan ini berbagai macam metodenya. Makanya ketika Yesus dikatakan, oh dia adalah pribadi yang kedua atau pribadi yang agak rendah daripada Bapa itu sendiri, ya itu gimana ceritanya? Tuhan menjadi atau membagi diri atau gimana? Ketika kemudian ada Tuhan membagi diri, itu bukan Tuhan lagi. Berarti di sana tidak ada kesempurnaan. Di sana malah cacat. Dari cacat inilah kemudian disatukan, baru dikatakan mendekati kesempurnaan. Dan itu mustahil disifati oleh pencipta. Makanya di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Yesus sendiri dengan mulutnya mengaku, dia sendiri yang menyebutkan, aku manusia, aku manusia, aku manusia. Puluhan kali dia sebutkan. Misalnya dalam Lukas misalnya 27 kali. Kemudian dalam Matius 30 kali. Dan banyak lagi uraian. Yesus sendiri mengaku dia anak manusia, anak manusia, anak manusia. Jadi tidak layak kemudian dia disandingkan dengan pencipta alam semesta ini yang begitu perkasa, kuasa dan tak ada bandingannya. Makanya dikatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Ahad itu tidak bisa berbagi. Kalau berbagi dia bukan ahad. Berbagi dia menjadi tiga. Kalau dia sudah menjadi dua, menjadi tiga, menjadi banyak, itu bukan ahad. Sama seperti di Al-Quran, Qul katakan kepada manusia bahwa Tuhan itu esa. Kalau dia esa, nggak boleh berbagi. Oh ini tahun sekian menjadi ini, tahun sekian, oh nggak bisa. Itu bukan ahad namanya. Saya kira begitu. Iya, silakan. Oke, ini semakin menarik. Seperti bisa yang saya katakan, ya. Sebentar bisa saya jelasin ya. Ya nanti gantian sama Bang Kenek ya, Bang Kenek nanti habis Bang Rema baru Bang Kenek ya, ke Bang Yesua juga nggak apa-apa, lanjut. Oke, makasih ya. Jadi narasi tadi Bro Juma seperti biasa saya bilang sebagian benar, sebagian ya perlu dijelaskan kembali gini. Nah ketika Bang Juma bilang tadi itu Tuhan melahirkan Tuhan ya. Nah, memang kalau dipandang dari sudut kitab suci di luar Alkitab, memang itu nggak mungkin ya. Karena Allah itu maha kuasa. Dia maha kuasa nih. Bisa nggak Allah menciptakan Allah? Kalau dia nggak bisa, dia nggak maha kuasa. Pertama itu. Tapi ketika dia menciptakan Allah yang lain, saya ikuti narasi dulu. Ketika dia menciptakan Allah yang lain, untuk apa? Kira-kira gitu. Tapi justru dia Allah Maha Kuasa. Dia sanggup. Dia ciptakan Tuhan yang baru, bisa kalau dia mau. Namun, kalau kita beranjak dari betul-betul teks originalnya, memang di dalam Injil, Yesus itu, Kurios itu bukan Tuhan yang diartikan seperti kita pada umumnya. Ya semua udah pada tahu ya. Kurios itu Tuan. Dan itu gak bisa dipungkiri. Gak bisa. Karena memang kalimat itu artinya itu gitu loh. Gak bisa diterjemahkan pakai H. Itu menjadi, ini mengaburkan jadinya. Tetapi istilah Tuan pun dilekatkan kepada Yesus. Tidak mengurangi arti tentang otoritas gitu loh. Karena makna kalimat Tuhan dan Tuhan sebenarnya memiliki arti yang sama. Artinya itu tempat di mana seorang hamba harus taat. Jika seorang dibilang Tuhan, maka orang yang menganggap dia Tuhan harus taat. Berarti dia sedang menempatkan dirinya sebagai hamba. Contoh ini, sahabat-sahabat muslim ya. Anda kan pasti mengakui bahwa Anda ini hambanya Allah. Kalau saudara mengakui saudara itu hambanya Allah, otomatis saudara sedang mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Karena antonim itu nggak boleh dihilangkan. Kalau ada kiri, ada kanan, ada belakang, ada depan, ada atas, ada bawah.
Kalau ada hamba berarti ada tuan. Kalau kita menerjemahkan kita ini sebagai hamba, berarti hamba siapa? Kalau bilang, ya kami ini hambamu ya Allah, berarti Allah itu tuan. Dan nggak bisa dikatakan Tuhan, karena memang itulah antonimnya itu. Jadi tetapi salahkah? Enggak. Memang Allah itu tuan bagi teman-teman muslim. Artinya tuan kan tempat di mana harus taat. Nah, ketika seorang dibilang tuan, berarti kau harus taat. Karena pada zaman dulu, seorang hamba itu hanya taat kepada tuannya. Siapa tuannya? Situlah dia taat. Dia nggak ada punya hak. Dia hanya punya kewajiban taat. Nah, kalau kami menganggap Yesus sebagai tuan, bagi saya nggak ngaruh. Mau dia Tuhan atau tuan, karena Yesus sendiri pun tidak menyangkal, nggak tertarik dengan gelar-gelar Tuhan itu kan. Tuan lah. Karena dia menginginkan ketaatan. Jadi Brojuma tadi mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, berarti Brojuma mempercayainya. Kalau percaya berarti harus keseluruhannya. Demikian di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, berarti percaya, syukur. Nah, tadi dikatakan bahwa saya dulu nih masih aktif nih, saya selalu ingatkan teman-teman siapapun, baik dari teman sahabat saudara-saudara saya Kristen, baik juga saudara saya Muslim, kalau mengenal Yesus itu harus progresif. Progresif artinya berurut dan benar. Siapa anak sebelum inkarnasi, siapa si anak ketika inkarnasi, siapa si anak setelah dia inkarnasi. Nah, itu sangat penting, karena ketika kita mengenal dia dengan benar, pasti kita pemahamannya pasti benar lah. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, dia hanya memang mentaati Bapaknya. Kalau dia dibilang ciptaan, nah kita kan dari mana? Oke, anggap dia ciptaan. Nah, saya ikuti narasinya dulu. Yesus ciptaan, oke, dia ciptaan. Tapi ingat, Alkitab secara khusus dalam Matius 28 ayat yang ke-18 itu jelas dikatakan siapa Yesus pada akhirnya. Nih, tadi kan saya bilang mengenal Yesus itu progresif, berurut dan benar. Ketika dia di bumi, dia seorang hamba, artinya manusia sama seperti kita. Dia hanya taat kepada Bapaknya. Ya, kalau teman-teman Muslim mengartikan Bapaknya sebagai Allah, oke, saya ikuti. Dia taat hanya kepada Allah. Sorry ya kalau agak salah pengucapannya. Oke, kita ikuti. Tetapi setelah dia mentaati perintah Tuhan sampai ending, sampai selesai, nah kita lihat apa selanjutnya yang terjadi kepada Yesus. Nah, Matius 28 mencatat apa perkataan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, pertanyaannya, kalau dia sedang diberikan kuasa, siapa? Yesus yang ngomong loh. Bukan saya yang mengulangi apa perkataan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, berarti tidak ada kuasa yang lain yang terlewatkan. Semuanya. Di mana? Sorga dan bumi. Nah, pertanyaannya, kita mau kemana semua ini? Semua kita punya iman mau ke sorga. Nah, kalau kita mau ke sorga harus permisi dong sama yang punya. Yang berkuasa di sana siapa? Karena otoritas sudah diberikan semuanya kepada dia oleh Bapa. Karena apa diberikan? Karena dia taat. Nah, taatnya sampai sempurna. Sempurna itu ya di atas kayu salib sampai dia berkata, tetelestai, sudah selesai, finish. Jadi gini, kalau kita mengatakan dia manusia, oke, saya ikuti. Hamba, oke. Tetapi ingat, otoritasnya. Nah, kalau kita sekali lagi kalau mau di sorga, tidak bisa tanpa izin Yesus. Nah, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Jadi ini Bapa itu sumber. Jadi bukan ke sorga ya. Ingat, Yesus tidak mengatakan tidak seorang pun sampai ke sorga. Sorga dan Bapa itu dua hal yang berbeda. Sorga ciptaan, Bapa pencipta. Itu gak boleh. Nah, ini sering kabur dari para saudara-saudara kayak Kristen.
mereka menerjemahkan itu surga. Beda, Bapa dan surga itu jelas beda dong, pencipta sama yang diciptakan. Nah, masalahnya sekarang kan surga itu Yesus sekarang yang punya kontrol, yang berkuasa di sana. Nah, kalau mau ke sana tidak bisa tanpa izin dia. Dan apa kata Tuhan selanjutnya di dalam Matius 28 tadi? Ajarlah mereka melakukan apa yang ku perintahkan. Jelas, ku perintahkan, bukan yang ku lakukan, tapi yang ku perintahkan. Beda ya. Yang dilakukan Yesus tidak mungkin bisa kami kerjakan. Contoh puasa 40 hari. Apalagi banyak hal, melakukan mujizat yang luar nalar manusia menurut Injil. Gak bisa. Tetapi kalau Yesusnya jelas dikatakan, tidak seorang pun, tidak siapapun, mau pendeta, mau siapapun, kalau tidak datang kepada Bapa, itu sumber. Nah, sumber itu telah memberikan otoritas kepada Yesus untuk surga. Makanya Yesus tidak berkuasa di neraka. Karena apa? Karena nggak perlu. Karena di neraka itu tempat bagi sudut pandang Kristen ya, Injil. Neraka itu tempat kekal untuk manusia akan disiksa. Dia hanya berkuasa di bumi dan di surga. Kenapa? Hanya di bumi lah manusia disebut bisa hidup, dan di surga lah hidup untuk selamanya. Jadi nggak ada lagi sebenarnya, mau dia hamba, mau dia manusia, mau dia siapapun, mau alien kah dibilang, ya alien pun bisa jadi, karena alien artinya kan makhluk yang bukan dari bumi. Nah, karena memang Yesus bukan dari bumi. Tidak ada pengaruh, karena yang paling penting adalah otoritasnya. Untuk apa dikatakan sebuah singa kalau giginya sudah nggak ada, kukunya nggak ada? Lebih bagus kalau kita mengatakan anjing tua daripada singa yang mati, nggak ada punya kuasa lagi. Nah, seperti itu kira-kira, Bu. Baik. Jadi sedikit saya ingin menerangkan ya, sebelum terlalu jauh kemudian masuk ke dogmatis sesuai dengan asupan materi ya yang kita dengarkan dari saudara kita, Bang siapa namanya, bahwa apa yang disampaikan ini adalah dogmatis yang tidak berpangkal kepada akal. Sedangkan ketika berbicara mengenai kebenaran, maka tolak ukurnya itu harus akal, bukan dogma. Kalau dogma itu ya tai sapi didogmakan kepada orang yang tidak menggunakan akal bahwa itu adalah dodol Garut, ya itu pun akan diyakini itu adalah dodol Garut meskipun akal mengatakan itu adalah kotoran sapi. Nah, itulah bahayanya kalau hanya membesar-besarkan dogma dan membuat akal itu hanyut, terlantar, tertinggal. Ya. Di sini saya ingin menerangkan begini. Pembeda kita dengan manusia, dengan makhluk lain itu hanya ada pada akal. Karena tanpa akal, meskipun ada tangan, maka tangan tidak akan berfungsi selayaknya fungsi tangan manusia. Manusia secara jasad kemudian normal, tapi akalnya mati. Kenormalan jasadnya itu pun tak ada gunanya, tak ada ubahnya seperti hewan. Begitu juga kemudian ketika kita berbicara mengenai keyakinan tanpa dasar akal, maka hanya akan menjadi satu susunan-susunan kalimat yang mengenakkan di kuping tapi tertolak oleh logika sehat. Jadi kita dudukkan akal ini dulu sebagai alat untuk berpikir, untuk berfilsafat. Artinya kita diajak untuk menakar sesuatu sampai ke akar-akarnya, sehingga muncul pada poin buah dari akal itu sendiri adalah hasil pikiran yang bertujuan mencari kebenaran. Maka sebagai orang beragama, insan yang beragama, Islam ataupun Kristen, sejatinya aktivitas akal itu kita sadari sebagai sesuatu daya yang Tuhan kita berikan, sesuatu yang luar biasa, yang menjadi kemudian unsur pencari kebenaran, yang mana objek pemikiran yang tak
akan pernah habis. Jadi jangan dihabiskan. Dengan kata lain, jangan dikebiri akal itu. Ketika kita mendengarkan kemudian materi-materi, ketika dikatakan Bang Suma mengutip PL, mengutip PB, berarti mengakui itu benar. Benar secara akal. Data yang saya itu benar secara akal. Memang betul. Sebagaimana saya membaca surat kabar, buku filsafat, buku matematika, saya mengatakan itu betul. Tapi tidak masuk dalam zona kalamullah, firman Allah. Kenapa? Karena hanya merupakan catatan-catatan orang yang tidak dikenal. Tapi dijadikan sebagai referensi keilmuan untuk menyegarkan kemudian akal sebagai mesin penggerak mengetahui sesuatu, sah-sah saja. Maka ketika saya mengutip PL, mengutip perjanjian lama, saya mengakui itu betul. Karena ada aktivitas logika di sana yang membenarkan itu. Seperti halnya ketika saya mengutip atau membaca surat kabar, dan saya membenarkan itu. Artinya akal saya seirama dengan ketukan bacaan yang ada di surat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mendudukkan akal, lalu kemudian kita diperhadapkan dengan situasi keberagamaan, kita mengantarkan kita membaca buku yang kita anggap suci, semisal yang dibacakan oleh saudara kita tadi, yang diberikan yang disampaikan kepadaku diberikan kuasa baik di surga maupun di lain. Ini sebenarnya kalau akal yang menelaah, Yesus ini mau dibawa kemana? Dia mau dijadikan apa gitu loh? Dia manusia, mata nggak boleh dibohongi itu, kuping nggak boleh kita tipu, hati juga nggak boleh, apalagi akal. Akal, jangan dikira akal itu tidak bisa dikebiri kemudian bagi orang yang memiliki keinginan untuk menapaki kehidupan dengan akal yang begitu indah. Maka ketika Yesus didomi dalam bahasa Yunani, diberikan objek yang menerima dari objek yang lain, maka gugurlah unsur ketuhanan yang ada pada diri Yesus. Apapun ceritanya, faktanya ketika Yesus di dunia diberikan segala kuasa di dunia, orang di Indonesia bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Yesus sedang tidur di sana di Yerusalem, dia digantung di mana? Di Golgota. Dunia lain masih bergerak tanpa ada kuasa dari Yesus. Jadi itu hanya obat kuping bagi penikmat dogma. Itu nggak bisa masuk ke ranah akal. Terpental dia, nggak cocok. Lalu kemudian, akulah jalan, akulah kebenaran. Ya jelas dong, pencipta alam semesta yang absolut kebenarannya, mutlak tak teragukan, kemudian wajib hukumnya mengutus utusan. Kenapa? Karena Tuhan itu dimensi yang berbeda dengan makhluk. Gak bisa dicampur adukkan kemudian. Karena Tuhan itu mutlak, tidak terbatas. Tuhan itu tanpa syarat, tanpa diragukan. Itu Tuhan. Maka kalau dikatakan dia diberi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, maka akal akan menyisir selingkaran apa yang menjadi cakupan ucapan Yesus tersebut. Apa yang mendasarinya, apa asbabulnya, apa sebabnya dia mengatakan itu, dan kepada siapa dia mengatakan itu, apa respon dari orang-orang yang mendengarkan itu, seperti apa keadaan TKP pada saat itu, sehingga dia sebagai manusia ciptaan mengatakan itu. Sehingga ucapan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Oh, ternyata karena Yesus ditolak oleh orang-orang yang mengaku sebagai penyembah Bapa. Aku tidak percaya kamu. Lu siapa lu? Saya ini penyembah Bapa. Kami keturunan Abraham. Kamu siapa? Bapak juga nggak jelas kok kau itu. Kau itu anak zina. Kau siapa? Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah ini dia. Kalau diolah dengan akal sehat, karena kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi pemimpin nih, baik dalam Kejadian 1 maupun dalam Al-Quran, maka pola yang kita pakai itu akal untuk menakar, supaya kita tidak direndahkan atau dipersama-samakan dengan hewan. Maka akal ini harus menjadi senjata.
yang terjadi kemudian? Ketika dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, ternyata Yesus ini ditolak oleh kaumnya. Sehingga Yesus mengatakan, hei kalian, meskipun kalian menjalankan Taurat, meskipun kalian bersabat, meskipun kalian melakukan kurban dan seterusnya, kalau tidak melalui aku, kamu nggak bisa sampai kepada Bapa. Nah, itu maksudnya. Tapi muncul kemudian orang-orang di luar lingkaran pengajaran Yesus memaknai ini sekali lagi dengan dogma. Mohon maaf, kalau dogma artinya menghentikan akal untuk bekerja. Yang dikedepankan adalah dogma. Dogma tidak boleh tersentuh, sedikit pun tidak boleh. Itu ya itu, ini ya ini, nggak boleh diganggu gugat. Nah, tapi saya menghargai itu karena kebetulan kan saudara berbeda keyakinan dengan saya, silakan dengan pola yang Anda percayai, saya dengan iman saya. Silakan. Kita hanya berdiskusi, memberikan edukasi. Ya. Saya tetap ya, kita menghargai semua perbedaan, penolakan dan sebagainya ya. Nah, saya dari awal mungkin Bro Juma tidak memahami atau tidak mendengar bahwa mengenal Yesus itu harus progresif. Jika Yesus ketika di bumi ditolak, no problem, karena nanti akan ada masanya. Penolakan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, kita kembali poin pertama tadi, Bro Juma mengatakan tentang akal. Segala sesuatu yang tidak masuk akal hari ini, one day pasti masuk akal. Kenapa? Justru ketika kita mengatakan sesuatu tidak masuk akal, justru itu membuktikan dia masuk ke akal. Oleh karena masuk ke dalam akal lah, maka kita berkata tidak masuk akal. Atau dipahami ya, ini filsafat tinggi nih. Sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita, itu justru karena masuk di akal kita lah, maka dia kita sebut tidak masuk akal. Tetapi semua yang kita anggap tidak masuk akal, one day itu bisa masuk akal. Contoh dulu orang tidak percaya, tidak masuk akal manusia bisa terbang. Tidak pernah, bahkan mereka yang banyak penolakan, tidak mungkin. Karena apa? Karena memahami akal itu sangat sederhana ya. Tetapi fakta membuktikan justru manusia bisa terbang. Nah, kita sudah tahu semuanya. Walaupun lewat pesawat, yang pasti manusia terbang. Karena burung juga bisa terbang karena ada sayap. Manusia bisa terbang karena ada pesawat. Jadi alasannya ada. Jadi apa yang dulu tidak masuk akal justru masuk akal. Begitu juga dengan hal ini. Memang nggak bisa dibuat jadi betul-betul masuk akal sekarang dalam konteks pemahaman kita. Tapi yang pasti semua yang tidak masuk akal justru karena masuk akal lah, maka kita bisa berkata seperti itu. Yang kedua, bicara tentang Yesus ketika berkuasa di bumi. Nah, kita harus kenal Yesus itu karakternya ya setelah dia naik ke surga. Pertama, dia memang kuasa, tapi ingat, dia juga kasih. Artinya manusia itu tidak dipaksa untuk melakukan kehendaknya. Karena manusia pada dasarnya diciptakan serupa dengan gambar dirinya. Artinya memiliki hak untuk menolak dan menerima. Tetapi segala sesuatu yang kita putuskan akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Nah, itulah. Dalam kemahakuasaannya, dia juga mengasihi manusia, artinya memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih percaya atau tidak percaya. Jadi jangan dikonotasikan bahwa kalau Maha Kuasa lalu bertindak secara brutal, suka-suka hati tanpa tatanan. Tidak, Yesus itu punya tatanan, punya cara. One day nanti, karena Alkitab menjelaskan, nanti dia akan datang lalu menghakimi semua orang menurut perbuatan masing-masing. Jadi gak bisa dikatakan dia berkuasa di bumi lalu kenapa? Nah, kalau itu bisa jadi bahaya. Kenapa? Kalau teman-teman muslim mempercayai Allah itu Maha Kuasa, kenapa yang lain tidak dibuat menjadi muslim? Kenapa? Akan begitu nih. Tapi dia seperti sama-sama memahami dalam kemahakuasanya, dia juga punya paham pengasih. Kan begitu nih. Jadi bagi kita sesuatu yang tidak masuk akal, lalu kita definisikan bahwa kisah Yesus ini gak masuk akal. Kenapa? Karena kita menalarinya sebagaimana manusia yang terbatas.
Tapi yang pasti karena masuk akal lah, maka kita bisa berkata tidak masuk akal. Bagaimana caranya gitu? Sama seperti tadi pesawat tadi contohnya saya. Nggak masuk akal manusia bisa terbang. Gimana caranya? Tapi faktanya sekarang semua kita mengakui tidak bisa menyangkal itu semua. Sekali lagi mengenal Yesus progresif. Ketika Anda menceritakan tentang Yesus, pastikan saudara menceritakan dia ketika di bumi kah? Atau ketika dia selesaikan tugasnya di bumi. Yang pasti saya katakan tadi, Yesus berkuasa, telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Pertama, kedua, ajarlah mereka melakukan apa yang ku perintahkan. Apa yang diperintahkan Yesus? Adakah Yesus, contoh nih, contoh. Pokoknya jangan merempet jauh lah, hanya contoh. Yesus ada nggak perintahkan sunat? Nggak ada. Jadi nggak perlu sunat, nggak perlu. Kalau mau sunat silakan untuk kebersihan boleh, secara medis. Tapi kalau menjadi hukum tidak ada, karena memang hukum baru itu semuanya itu perkataan Yesus seperti Matius 5 sampai dengan selesai khotbah di bukit. Itu semua hukum baru. Jadi nggak bisa diikuti ke perjanjian lama. Memang saya akui teman-teman seiman saya ini masih mengutip, mempercayai dan melakukan apa yang diperintahkan bagi Israel. Tapi Yesus tidak mengatakan itu. Yesus hanya mengatakan perintah yang baru yang harus dikerjakan oleh pengikutnya yang percaya kepada dia sebagai utusan. Walaupun utusan no problem, seperti saya katakan dari awal. Dia mau utusan, mau dia hamba, mau dia siapapun, yang penting otoritasnya. Untuk apa kita punya singa? Saya bilang, saya ulangi lagi, ini penting sekali. Untuk aku punya singa kalau giginya ompong, kukunya nggak ada lagi. Lebih bagus anjing yang tua, punya gigi, masih punya kuku, mulai berguna. Karena bicara otoritas atau kemampuan. Nah, jadi Yesus itu, sekali lagi, aku jalan dan kebenaran dan hidup itu jelas. Digenapi, dia bernubuat pada masa itu, Yohanes 14:6. Kapan digenapinya? Ya ketika dia sudah dipercayakan untuk berkuasa tadi di surga dan di bumi. Jadi nggak bisa kita katakan, oh ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya karena masuk akal. Ya kira-kira gitu bro. Ya baik. Sayangnya Yesus itu mau sampai kapanpun dia tetaplah anak manusia. Itu dia. Sedangkan pencipta alam semesta ini itu tidak pernah menjadi anak manusia. Yesus di surga duduk sebagai anak manusia, datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Sedangkan pencipta alam semesta ini itu bukan anak manusia. Lagi-lagi di dalam 1 Korintus 15:28, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak ini hamba ya, akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi itu tadi susah memang kalau sudah dogma yang berbicara itu tak ada yang bisa melumpuhkan kemudian dogma itu. Karena mau tidak mau ya harus menjadi landasan di dalam bersikap khususnya tentang keyakinan. Jadi tadi kalau ada dikatakan masuk akal, justru karena adanya masuk akal sehingga muncul sesuatu itu disebut sebagai tidak masuk akal. Nah ini Anda harus bedakan antara masuk akal dengan materi olahan akal. Jadi akal itu adalah mesin menelaah, berpikir. Yang dimaksud tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang ditolak oleh akal yang tadinya dikonsumsi oleh akal. Memang dia masuk. Cara kerangka berpikir itu seperti itu. Jadi aktivitas akal itu mendengarkan kemudian atau membaca, menelaah apapun itu dikonsumsi. Setelah dikonsumsi hal itu tidak rasional, maka itulah yang disebut apa yang ditelaah oleh akal tadi masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi bedakan masuk akal dengan materi olahan akal. Itu sesuatu yang berbeda. Kemudian berbicara tentang Tuhan.
Jangan samakan berbicara mengenai Tuhan dan berbicara mengenai kemampuan manusia. Itu beda, itu akal-akalan namanya. Makanya tadi saya katakan bedakan materi masuk akal dan materi objek atau hal yang kemudian menjadi olahan atau sesuatu yang dikonsumsi atau mesin penggerak yang ada pada diri manusia yang disebut berpikir. Nah, manusia tadinya tidak terbang, sekarang terbang. Itu nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Tak ada hubungannya. Bahwasanya hal yang ingin disampaikan di sini, bahwa tadinya itu tidak masuk akal. Contoh, tadinya tidak masuk akal itu orang berpikir 100 tahun, 200 tahun yang lalu, mana mungkin orang bisa terbang. Ternyata ke depannya itu manusia bisa bergerak dari benua satu ke benua lain dengan menggunakan alat bernama pesawat. Bukan di situ poinnya. Ini berbicara mengenai Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kemudian kita setarakan dengan kondisi kemanusiaan. Perkembangan kehidupan manusia oleh karena adanya kekuatan akal membuat manusia itu bergerak menuju sesuatu yang jauh lebih maju daripada hari-hari kemarin. Itu tidak boleh disetarakan dengan keadaan Tuhan. Oh, hari ini kita berpikir Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Tapi ternyata kerangkanya jelas, stasiun-stasiunnya jelas. Ada masa di mana Tuhan kemudian sendiri, lalu Tuhan menciptakan, habis itu Tuhan turun menjadi manusia. Kalau begitu adanya, maka boleh dong orang berpikir, Anda nggak tahu aja bahwa 100 tahun ke depan Tuhan Anda akan turun menjadi apa? Menjadi kodok misalnya. Menurut Anda tidak masuk akal, sesuai dengan pola yang Anda mainkan. Tetapi ternyata 100 tahun ke depan Anda, saudara saya yang menggunakan pola dogma, 100 tahun kemudian ternyata beralih fungsi dogma itu menjadi Tuhan Anda bisa menjadi kodok. Oh, sekarang Tuhan saya jadi kodok. Padahal dulu di tahun 2024 tidak ada yang pernah berpikir kalau Tuhan bisa jadi kodok. Sekarang jadi kodok. Apa yang bisa membuatnya seperti itu? Akal? Bukan. Yang bisa membuatnya seperti itu dogma, karena tidak mengertinya tentang Tuhan. Minimnya ilmu pengetahuan tentang Tuhan, minimnya ilmu tentang wujud daripada pencipta alam semesta. Tidak ada pengetahuan yang memadai tentang bahwa yang menciptakan alam semesta ini maha suci, maha tinggi, maha perkasa. Sehingga muncul pemikiran Tuhan bisa jadi menciptakan Tuhan. Nah, ini konyol. Segala sesuatu yang diadakan itu bukan pencipta tapi ciptaan. Segala sesuatu ciptaan pasti punya kelemahan. Dan Tuhan alam semesta mustahil punya kelemahan. Jadi kalau dikatakan percuma singa kalau ompong, ya itu doktrin. Tuhan tidak akan pernah ompong. Makanya berbicara mengenai akal, hubungannya dengan kitab, itu nggak bisa dipisahkan. Contoh misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus perantara. Yohanes 5 nomor 36. Yesus perantara. Yohanes 4 nomor 42. Yohanes 4 nomor 22. Yesus perantara. Yohanes 11 nomor 42, dia perantara. Yohanes 14 nomor 31, Yesus perantara. Tapi ini ditinggalkan. Yang ada cuma dogma. Wah, ini bahaya ini. Itu kan Tuhan tadinya sudah ompong dia, nggak ada lagi gunanya. Mending ini yang anjing tua ini, tapi dia berkuasa. Nah, ini dogma. Tuhan itu tidak begitu. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha kekal, maka kekuasaannya itu tidak pernah berkurang. Dan Tuhan tidak membutuhkan kemudian Tuhan-Tuhan lain untuk melaksanakan kemahakuasaannya. Kalau ada Tuhan yang diciptakan, maka jatuhnya dia ciptaan. Tak layak dijadikan Tuhan, karena dia ciptaan. Begitulah yang disifati oleh anak Maria. Dia bukan Tuhan atau apapun itu yang dikatakan sebagai unsur dari hakikat pencipta. Yang pribadinya beda, tapi hakikatnya sama dengan pencipta. Oh, itu tidak. Kecuali dogma, oke. Tapi kalau
aktivitas akal itu tidak mungkin sampai ke situ. Demikian. Ya, oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, nanti silakan aja. Ya. Ini mungkin mungkin seperti kesimpulan lah ya, berhubung memang silakan. satu jam aja tadi minta Bang Andi. Saya udah tidur tadi, Bang Andi minta nggak apa-apa. Saya penting juga diskusi ini. Jadi Bang Juma tadi berbicara tentang Yesus itu anak manusia. Boro-boro anak manusia, hamba. Jadi anak manusia lebih tinggi derajatnya daripada hamba pada masa itu. Hamba itu tidak punya hak, dia punya kewajiban. Tetapi siapapun, titel apa dan gelar apapun dikenakan kepada Yesus, yang pasti endingnya yang penting. Paling penting maksud saya. Yesus berkuasa. Jadi istilah tadi Bang Juma mengatakan masuk akal, karena Bang Juma menganggap semua narasi saya itu nggak masuk akal. Nah, saya bisa katakan hari ini nggak masuk akal narasi saya. Tapi nggak bisa kita pastikan karena kita mengatakan itu tidak masuk akal, lalu benar tidak masuk akal. Nah, nanti kan memang tetap endingnya juga sih memang. Cuma saya berusaha untuk menjelaskan lebih jelas ya. Jadi kalau dikatakan Yesus anak manusia, waduh, itu udah lebih berderajat daripada seorang hamba. Hamba itu sama seperti benda, nggak punya harga, mau dijual bisa, mau tukar tambah bisa, mau dijadikan ya tanda kutip lah budak seks bisa, sebagai pabrik melahirkan anak-anak bisa. Nah, itulah status hamba. Kalau anak manusia lebih bagus lagi. Nah, satu yang paling terakhir ini perkataan Yesus tadi. Selain dia diberikan kuasa di surga dan bumi, pesan dia yang ketiga itu jadikan semua bangsa muridku, bukan murid siapapun. Jadi punya kualitas. Jadi masuk akal kah? Masuk akal semua tentang siapa Yesus itu masuk akal. Justru seakal sederhana. Alkitab tidak ribet. Yang bikin ribet ya mungkin kami para murid-murid yang menjelaskannya. Tapi saya berusaha apa dikatakan Alkitab tentang Yesus, ya begitulah apa adanya, sederhana. Yesus manusia, iya, bahkan hamba bagi Bapaknya. Masuk akal kalau Allah Maha Kuasa. Masuk akal enggak kalau dia diisi otoritas berkuasa? Masuk akal, namanya Maha Kuasa. Lalu Tuhan dikatakan Juma tadi bisa jadi kodok, bisa jadi apapun bisa. Tapi untuk apa dia jadi kodok? Nah, Allah itu punya tatanan dalam melakukan sesuatu, bukan sembarangan seperti kita manusia. Gak bisa dia melakukan sesuatu itu asal-asalan. Dia selalu punya tujuan, dan tujuannya itu selalu yang mulia. Dia punya tujuan yang benar dan mulia, gak sembarangan. Walaupun dia punya kemampuan, dia akalnya itu gak bisa kita batasi. Karena memang karakter Allah itu selain dia kuasa, dia punya kasih juga karakter dia. Jadi pesan itu terakhir itu supaya semua orang menjadi muridnya Yesus. Nah, sekali lagi, mau dia Tuhan, mau Tuhan, tidak ada masalah. Yang penting ketaatan atas perintahnya. Karena Yesus katakan, ajar semua bangsa melakukan apa yang ku perintahkan. Bukan yang ku lakukan, tapi ku perintahkan. Apa perintah Yesus? Lihat, perkataan Yesus di bumi, hati-hati. Jangan Anda setiap perkataannya itu lalu sebuah perintah. Ketika orang Israel bertanya, bukan perintah, dia menjelaskan. Tapi ketika murid-murid bertanya, baru itu dia memperintahnya. Jadi perkataan-perkataan Yesus tidak semua perintah. Ada menjelaskan, ada yang menyuruh untuk melakukan. Ada perintah untuk tidak melakukan. Itu kepada siapa diberikan? Kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya semua yang pengikutnya. Ada Israel, ada bangsa-bangsa lain. Tapi kalau hukum Taurat yang dikatakan Yesus bukan perintah dia menjelaskan. Dan itu berlaku bagi Israel pada masa itu. Nah, agak mepet sengaja sedikit ke atas ya. Jadi sekali lagi, kalau Yesus dikatakan tadi Juma mengatakan perantara, ya nggak apa-apa. Mau dia perantara kah? Mau dia sebagai hamba, mau anak manusia, mau dia mungkin alien kah dikatakan, no problem. Karena jelas perkataan Yesus, perintah Yesus jelas di terakhir-terakhir dia masa di bumi, ending dia itu jelas sekali.
kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kenapa dibilang kuasa di surga dan di bumi? Kenapa nggak dibilang juga di neraka? Karena kalau udah masuk neraka nggak bisa keluar. Yesus pun nggak bisa mengeluarkannya. Kenapa? Karena memang nggak perlu Yesus berkuasa di sana. Untuk apa? Karena Yesus sekali lagi, dia juga Bapa di surga itu punya tatanan, punya perintah-perintah yang jelas. Kalau seperti di perusahaan, dia seorang direktur yang memberikan tugas-tugas, otoritas-otoritas kepada manajer-manajer itu dengan jelas dan benar gitu. Nggak asal beri otoritas, nggak sembarangan. Jadi jelas. Makanya Allah itu luar biasa tatanannya, cara dia bekerja itu memang menjadi patron, contoh bagi orang-orang yang mempercaya ada ayat Tuhan. Jadi kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Jadi makasih buat Bro Juma dan juga Pak Andi. Besok-besok mungkin kalau ada dikasih kabar aja. Saya usahakan untuk kita diskusi lanjut dengan topik yang berbeda ya. Untuk semua teman-teman, terima kasih buat kesempatannya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Manja Yesus, Bang.